sebetulnya kalau dilihat dari sudut pendanaan, maka saya pesimis ya bahwa itu bisa tercapai. Tapi dari tiga sektor tadi itu, dari APBN misalnya, APBN-nya mau diambilkan dari mana itu Pak Antoni ya? Apakah masih memungkinkan itu terjadinya refocusing atau realokasi APBN kita dalam waktu 2 tahun ini ya kan? Karena juga masih banyak kebutuhan-kebutuhan esensial yang mendesak yang juga harus dilakukan, yang harus didanai menjelang sampai 2024 itu, termasuk yang masih itu adalah pandemi COVID-19 itu beserta dampaknya. Kecuali kalau itu tidak dipedulikan ya, misalnya pemberdayaan ekonomi, pemulihan ekonomi tidak dipedulikan, maka kemudian dana pemulihan ekonomi itu bisa direalokasi gitu misalnya. Atau misalnya gaji PNS, tunjangan PNS, ASN direalokasikan ke sana, tidak dibayar dulu misalnya. Apakah itu mungkin ya kan? Jadi kalau menurut saya sih dana APBN itu juga nggak realistis dalam waktu 2 tahun yang ke depan ya, ke depan 2 tahun ya. Uh, Apalagi kemudian pemilu ya, pemilu juga memerlukan dana yang sangat besar ya. Jadi kecuali pemilunya dengan berbagai cara dibatalkan ya. Nah, misalnya nggak ada duit gitu ya, untuk pemilu nggak ada dananya, tapi untuk EKN ya harus diadakan misalnya ya kan. Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh orang, banyak kalangan orang, bahwa pengagalan pemilu 24 itu mungkin bisa direkayasa melalui ada pihak-pihak tertentu merekayasa melalui uh, apa melalui tidak adanya dana misalnya kan, direkayasa ditolak misalnya dananya, atau dananya itu diberikan tapi dalam jumlah yang tidak memadai sehingga kemudian pemilu nggak bisa dijalankan misalnya, kan bisa saja. Karena rekayasanya ini banyak yang tidak terduga, walaupun saya sudah menduga juga. Dulu waktu KPU dan pemerintah menetapkan 14 Februari 2004 sebagai hari pemilu, itu udah banyak orang yang bercerita euforia malah, wah kalau gitu udah tertutup ini perpanjangan waktu ya kan, perpanjangan masa jabatan ya. Nah, saya bilang jangan euforia dulu ya kan, waspada, masih akan ada trik dan gimmicknya. Dah ternyata memang betul ya kan, dari kalangan pemerintah sendiri, Menko, Menteri, partai, ketua partai dan sebagainya dikerahkan untuk dalam upaya menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Nah, sekarang memang sudah kelihatannya sih sudah tertutup ya, walaupun bukan tidak mungkin ya. Sudah tertutup 2-3 hal yang sudah ditutup dengan 6 partai yang menutup itu, yaitu pertama PDIP terutama yang di depan yang menutup. Pertama adalah penundaan pemilu, no katanya kan, tidak ada. Yang kedua perpanjangan masa jabatan, tidak ada ya. Yang ketiga amandemen, nggak ada amandemen, kan tiga-tiganya udah ditolak, jadi udah praktis sudah tertutup sebetulnya. Tapi ya seperti juga saya bilang secara terbuka, kita harus mewaspadai ya kan, karena selama ini menurut saya sih apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan, dan banyak trik dan gimmicknya ya kan. Jadi tetap harus diwaspadai, jangan senang dulu ya kan bahwa 3 hal itu tidak, sudah katakanlah sudah tertutup gitu ya. Saya baca barusan beredar itu dari Profesor Jimli Asidiki, dia bilang udah tertutup, nggak ada lagi gitu. Ya, tapi saya bilang lah sama Jimli, ya hati-hatilah, waspadalah gitu, jangan optimis dulu gitu. Nah, jadi kembali lagi ke soal itu, pendanaan dari APBN menurut saya sih sulit, kecuali mengorbankan beberapa hal ya, mengalihkan mungkin, termasuk yang kemarin itu dialihkan JHT misalnya kan, di demo besar-besaran JHT misalnya, mungkin dana dipinjam dulu, bisa saja ya kan, pakai dulu ke sana. Atau mungkin dana tabungan haji misalnya kan, dalam bentuk sukuk ya kan, mendanai pembangunan IKN misalnya. Nah, misalnya apakah itu, ya bukan tidak mungkin, itu bisa saja terjadi, karena selama ini juga banyak infrastruktur dibiayai dengan dana haji itu ya kan, tabungan haji itu yang dengan skema sukuk dan lain sebagainya. Kita tidak tahu pasti berapa jumlahnya gitu kan. Itu kan
prosesnya kan tidak terbuka, ya kan? Mungkin Pak Antoni lebih tahu dalam hal ini. Nah, itu yang pertama. Jadi saya melihat dari APBN peluangnya kecil, ya kan? Kecuali tadi mengorbankan bidang-bidang yang esensial. Ya. Apa istilahnya itu mengencangkan pinggang sampai putus gitu dalam bidang-bidang tertentu. Ya. Yang kedua, kalau dana kerjasama dengan badan usaha BUMN, ya kan, atau yang lainnya, itu juga kecil kemungkinannya. BUMN kita itu ya Pak Antoni lebih tahu dari saya, banyak yang bangkrut itu dengan kewajiban, dengan tugas-tugas yang diberikan kepada BUMN itu. BUMN yang mana yang masih profitable saya juga nggak tahu ya. Mana kalau yang BUMN infrastruktur itu sudah terbelenggu oleh hutang, ya nggak mungkin lah itu. BUMN mana yang masih profitable? Saya walau alam, tapi belum saya dengar ya profitable. Semua BUMN itu boleh dibilang rugi. Mungkin ada satu dua yang tidak merugi, tapi membiayai misalnya sampai berapa itu 280-an triliun itu bukan angka yang sedikit. Itu baru perhitungan konservatif. Kalau menurut perhitungan kalangan DPR kan itu bisa melonjak sampai 1.500 triliun. Jadi separuh dari APBN kita 1 tahun. Jadi ini juga nggak realistis. Kalau investor luar negeri juga nggak mungkin. Itu lebih nggak mungkin lagi. Apalagi kalau mengharapkan dari Arab, ya. Saya melakukan penelitian, Pak Antoni, seberapa besar itu. Kan sering dikatakan, wah, Indonesia itu negara dengan penduduk Muslim yang terbesar. Oleh karena itu, negara-negara Arab yang kaya banyak duitnya akan memberikan investasi, menanamkan investasi di Indonesia atas nama Ukhuwah Islamiyah karena sesama Muslim. Saya bilang nggak ada urusan, mereka nggak peduli dengan soal ukhuwah, nggak ada. Mereka tertariknya hanya pada profit, ya kan? Tidak tertarik. Oleh karena itulah negara-negara model Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab itu menanamkan investasinya di sektor-sektor yang profitable bagi mereka. Ya, di Eropa dan di Amerika, termasuk kemarin saya kasih contoh adalah Citibank, saham mayoritasnya dipegang oleh Arab Saudi, atau digunakan untuk membangun proyek-proyek mercusuar di Arab sendiri, ya kan, Burj Zahab, atau misalnya juga Burj Al Khalifah misalnya, atau kota-kota baru yang mau dibikin oleh Pangeran Salman. Itu kan banyak beberapa kota itu dalam rangka rencana 20 tahun Arab Saudi ke depan gitu kan. Itu dihabiskan ke sana. Yang kedua dihabiskan untuk membeli persenjataan, ya kan. Sesama Arab sendiri menyerang Yaman, sesama dengan Qatar dulu, ya kan. Habis ke sana. Nah, yang juga habis untuk membeli kesebelasan top di Eropa, mulai dari PSG sampai kepada yang terakhir Newcastle, ya apalagi Malaga, ya termasuk Manchester City itu kan dibeli. Nggak ada, saya mengatakan nggak ada proyek-proyek kemanusiaan misalnya ya. Kalau yang investasi dalam bentuk profit, yang investasi yang penanaman modal ya dalam industri dan sebagainya nggak ada, ya kan. Dulu pernah ada itu proyek Mandalika itu untuk family tourism ya dengan Qatar, tapi alhamdulillah nggak jadi juga, nggak ada, ya kan. Akhirnya didanai dengan APBN, termasuk juga saya kira sirkuit Mandalika itu juga dana APBN, kan, yang diprotes orang gitu kan. Jadi oleh karena itu nggak bisa berharap. Jadi tidak ada urusan ukhuwah Islamiyah di sini. Ya, tidak ada misalnya proyek-proyek Sustainable Development Goals misalnya untuk mengatasi misalnya stunting, nggak ada. Mengatasi ibu-ibu yang meninggal waktu melahirkan, nggak ada. Ya, jadi kalau ada pihak asing yang tertarik, yang pernah menanamkan dana untuk infrastruktur di Indonesia, ya kayaknya cuma baru Jepang itu. Jepang itu jelas, termasuk menanamkan membangun infrastruktur ya, katakanlah di kampus saya ini di UIN ini gedung Fakultas Kedokteran itu dibangun dengan dana Jepang, tapi tidak ada dari Amerika, Eropa nggak ada, Australia nggak ada, nggak tertarik untuk yang begitu-begitu. Arab Saudi juga nggak ada, Kuwait juga nggak ada, hanya Jepang. Nah, tapi kan Jepang saya kira masih kecewa berat itu setelah melakukan studi kelayakan kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian jatuhnya ke Cina, ya kan? Kemudian
Jepang diiming-imingi proyek kereta cepat Jakarta Surabaya. Entah bagaimana kelanjutannya saya juga nggak paham gitu. Jadi masih jadi tanda tanya juga apakah Jepang mau menanamkan investasinya misalnya untuk IKN gitu. Itu tanda tanya besar gitu. Saya tidak melihat ya, oleh karena itu kemungkinan besar proyek ini akan mangkrak. Kalaupun nanti katakanlah presiden baru nanti ya masih mau melanjutkan proyek ini, tapi dia secara realistis melihat bahwa duitnya nggak ada, dananya nggak ada, itu kan, sehingga mau nggak mau dia berhenti, ya, kecuali dia bisa mengorbankan program-program yang lain. Apakah ada presiden yang nekat, presiden baru nekat untuk melakukan itu menjadi tanda tanya besar. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, andai kata misalnya, ini seandainya Jokowi jadi presiden lagi, misalnya terpilih lagi, misalnya itu dia juga nggak punya duit dari mana gitu melaksanakannya. Apalagi presiden baru lebih gampang lagi untuk bisa melanjutkan. Nah, jadi ini memang realitas yang pahit menurut saya sih. Jadi seperti yang kita petisikan dulu, ini bukan waktunya untuk membangun ibu kota seperti yang kita petisikan ya. Itu nggak ada sejarahnya. Crowdfunding itu mungkin kalau ada kebanjiran atau ada ibu-ibu misalnya menghadapi kesulitan ditahan di rumah sakit misalnya ya kan karena nggak punya dana untuk menutupi untuk bisa keluar. Nah, itu bisa crowdfunding solidaritas. Tapi kalau untuk pembangunan kota saya kira nggak akan ada. Pasti itu tidak akan ada karena rakyat juga masyarakat juga tahu bahwa ini bukan tanggung jawab mereka, ini tanggung jawab pemerintah. Jadi nggak bakalan itu. Dana filantropi juga begitu, filantropi Islam misalnya itu jumlahnya cukup besar, tapi saya kira untuk proyek IKN itu pasti nggak ada, pasti nggak akan mau, ya kan? Dana filantropi Islam itu biasanya dipakai untuk misalnya untuk membangun masjid. Nah, apalagi masjid memang tidak pernah dibangun oleh pemerintah. Ya. Kalaupun ada paling Istiqlal gitu kan. Umumnya masjid itu dibangun oleh komunitas. Dari mana dananya? Ya dari filantropi itu. Pesantren, madrasah, sekolah Islam, ya kan? Nah, dari situ beasiswa, dari situ membantu orang miskin, fakir miskin itu dari situ. Nah, jadi nggak mungkin filantropi Islam itu dana zakat misalnya ya, infak sedekah dikasihkan untuk membangun IKN. Saya kira nggak bakalan itu, nggak pasti ditolak oleh pengurus masjid, pengurus filantropi Islamik filantropi itu pasti itu nggak bakalan deh. Jadi saya kira itu angan-angan yang kalau istilah orang kampung saya itu menggantang asap. Menggantang asap itu ya enggak lah gitu ya. Menggantang asap dana filantropi, crowdfunding. Kalau ada crowdfunding ya seperti itu, seperti kasus siapa itu dulu beberapa tahun yang lalu ya kan itu bisa. Atau misalnya gempa, itu crowdfunding bisa kalau gempa gitu ya. Banjir besar itu mau, tapi kalau untuk membangun ibu kota baru nggak bakalan.